Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita ya. Jokowi salah tunjuk Raja Juli Antoni jadi wamen ATR BPN, hanya akan jadi bahan ketawaan. Di situ ada berita yaitu menyebutkan ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Raja Juli Antoni, yaitu dari kader PSI, menjadi wakil menteri, maka akan menjadi bahan ketawaan mafia tanah. Nah, sekarang pun sudah genap 1 bulan sih menjabat sebagai kementerian, tetapi Raja Antoni sekarang sudah menunjukkan kerja nyatanya. Ya, seperti status sertifikat mengendap 3 tahun di BPN Jaksel juga sudah mulai terungkap. Dan bahkan di sini juga ada berita 6 oknum kementerian ditangkap polisi. Yang masuk angin akan ditindak tegas. Terus juga ini ada berita terbaru lagi, terkuak cara licik oknum BPN ubah data sertifikat tanah bermodal cairan pemutih dan cotton bud. Nah, itu juga masih seumur jagung. Ya, baru 1 bulan menjabat sebagai wakil menteri, tetapi kinerjanya ya sangat kompak sekali lah disandingkan dengan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Sangat kompak sekali, terbukti dalam 1 bulan menjabat sebagai wakil menteri ATR sudah mengungkap cara-cara licik yang dilakukan oknum BPN, yaitu ubah data sertifikat tanah bermodal cairan pemutih dan cotton bud. Bahkan di sini beritanya yaitu perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi cukup disayangkan oleh sejumlah pihak, terutama soal pengangkatan politisi Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN yang dinilai kurang mumpuni. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansyah menilai bahwa Raja Juli sangat jelas bukanlah orang yang tepat menduduki jabatan wamen ATR BPN. Menurut Raja Antoni hanya jadi bahan lelucon para mafia tanah. Nah, sekarang kemungkinan nggak bisa tertawa lagi ya mafia tanah yang ada di BPN, karena banyak yang terungkap setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Hadi Cahyanto dan juga Wakil Menteri Raja Juli Antoni. Terbukti mereka berdua sangat kompak untuk memberantas mafia tanah. Wamen Raja Juli Antoni sekali bukan orang yang tepat. Ditunjukkan kader PSI itu hanya akan jadi bahan tertawaan para mafia yang jauh lebih disegani dibanding dirinya, kata Deddy saat dihubungi pada Kamis 16 Juni yang lalu. Ia mengatakan penunjukan wakil menteri baru oleh Jokowi nuansa keterpaksaan sangat dirasakan. Hal itu pula yang akhirnya mengabaikan keahlian dan pertimbangan memilih figur wakil menteri. Tetapi sekarang kan terbukti jika Raja Antoni dan Hadi Cahyanto yaitu dipilih sebagai menteri dan wakil menteri bisa satu persatu diungkap, yaitu ada oknum-oknum BPN dan bahkan mafia tanah pun satu persatu akhirnya terungkap. Ya, yang paling menghebohkan yang kemarin terkuak cara licik oknum BPN ubah data sertifikat tanah bermodal cairan pemutih dan cotton bud, dan bahkan juga ini terungkap status sertifikat mengendap 3 tahun di BPN Jaksel. 3 tahun mengendap di Jaksel. Wow, ini sungguh sangat keren sekali. Karena baru 1 bulan menjabat sebagai Menteri ATR dan Wakil Menteri ATR. Keren. Ya, semoga sajalah untuk kedepannya pembenahan khususnya di BPN ya akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat pertanahan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para oknum pegawai Kementerian ATR BPN yang masuk angin. Hal tersebut ia sampaikan terkait ada sejumlah orang pejabat Badan Pertahanan Nasional BPN ditangkap aparat penegak hukum terkait kasus mafia tanah. Sejak pertama kali dilantik oleh Pak Jokowi, Pak Menteri sudah memberi peringatan, hati-hati para mafia tanah, ujar Raja Juli pada Jumat 15 Juli 2022. Ia menyebutkan penangkapan tersebut adalah bagian dari kerja keras anti mafia tanah Satgas, di mana sebagai Menteri ATR BPN, Pak Menteri secara proaktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak penegak hukum agar memberantas mafia tanah bisa lebih efektif, ungkapnya. Pada Kamis 14 Juli 2022 lalu, saat pelantikan 1.100-an pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN kembali mengingatkan agar semuanya menjaga integritas dan moralitas. Para pejabat di setiap tingkatan diminta meningkatkan pelayanan kepada rakyat dan tidak menjadi bagian dari mafia tanah.
Bila ada pejabat ATR dan BPN yang masuk angin, maka Pak Menteri sendiri tegaskan akan menindak tegas tanpa pandang bulu, kata Raja Juli. Namun demikian, ia minta publik untuk tidak menganggap Kementerian ATR BPN semuanya berisi cerita buruk. Sebulan ini, saya bertemu dengan banyak kawan-kawan di ATR BPN yang pinter-pinter, alumni Prancis, Belanda, Amerika, dan Australia, serta kampus-kampus ternama di Indonesia, ucap dia. Banyak yang punya inisiatif dan inovasi layanan untuk rakyat. Saya percaya dengan pembenahan sistem SDM dan transformasi digital di bawah kepemimpinan Pak Hadi, insya Allah ATR BPN akan lebih profesional, berintegritas, dan melayani sambungnya. Raja Juli juga menyebut Kementerian ATR BPN akan sepenuhnya mendukung langkah aparat penegak hukum dalam melakukan pembersihan terhadap oknum nakal yang masuk angin tersebut. Tentu saja mengapresiasi gerak cepat aparat kepolisian dalam mendukung program bersih-bersih mafia tanah di tubuh ATR BPN. Ini akan membuat kementerian kami semakin dipercaya oleh rakyat, tuturnya. Diketahui sebelumnya, perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin cukup disayangkan oleh sejumlah pihak, terutama soal pengangkatan politisi PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala BPN yang dinilai kurang mumpuni. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai bahwa Raja Juli sangat jelas bukanlah orang yang tepat menduduki jabatan Wamen ATR BPN. Menurutnya, Raja Juli hanya jadi bahan lelucon para mafia tanah. Wamen Raja Juli jelas sekali bukan orang yang tepat ditujukan. Kader PSI itu hanya akan jadi bahan ketawaan para mafia yang jauh lebih disegani dibanding dirinya, kata Deddy saat dihubungi pada Kamis 16 Juni 2022. Ia mengatakan penunjukan wakil menteri baru oleh Jokowi nuansa keterpaksaan sangat dirasakan. Hal itu pula yang akhirnya mengabaikan keahlian dalam pertimbangan memilih figur wakil menteri. Sekurangnya dari penunjukan para wamen, nuansa dipaksakan terasa sehingga mengabaikan kepakaran dari masing-masing yang ditunjuk. Negara ini hanya akan menjadi ladang pencari kerja jika tradisi akomodasi politik diteruskan, tuturnya. Lebih lanjut, Deddy mengatakan memang tidak ada reshuffle yang akan memuaskan publik. Pasalnya, reshuffle dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik. Hanya soal antrian pada tokoh atau parpol kontributor pemenangan Pilpres sebelumnya. Itu hal yang perlu dipahami agar publik tidak kecewa, tandasnya. Presiden Jokowi sebelumnya resmi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN. Suhas menggantikan Mendak Muhammad Lutfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR BPN Sofyan Jalil. Pelantikan keduanya dilakukan oleh Jokowi di Istana Negara pada Jakarta Rabu 15 Juni 2022. Pelantikan ini berdasar pada keputusan Presiden nomor 64B tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024.